Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu seperti biasa saya bahasakan, kalau ada keterlambatan dari narasumber, Bapak Ibu tidak ada ruginya sama sekali, karena tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang mendatangi rumah Allah, maka dia lebih pantas untuk dihormati oleh Allah daripada seseorang di antara kalian diundang oleh pemuka kaum. Jadi kalau seandainya kita datang ke rumah Allah, maka lebih pantas Allah mengikram kita, banyak sekali balasannya, dibandingkan kalau kita bertemu dengan seorang pemuka kaum, misalnya diundang oleh presiden kah, gubernur kah, maka ini rumah Allah jauh lebih mulia. Juga dari sisi lain, memang seperti kita tahu, Ahad pertama bukan jadwal saya, jadwal Ustaz Salim, dan baru tadi pagi terjadi komunikasi antara saya dengan DKM, maka itu salah satu faktor kenapa tadi sempat terlambat gitu. Baik, kita lanjutkan materi sirah, dan kita sudah sampai terakhir di kisah tentang Surakah ibn Malik yang berusaha untuk mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat akan hijrah ke Madinah. Dan pada saat dia mengejar, maka sudah menjangkau kurang lebih jarak bisa melempar anak panah. Ya, kalau kita sekarang mungkin sekitar 100 meter atau bahkan lebih dari itu, bisa 150 meter, itu jarak panah yang bisa dilemparkan oleh para ahli panah. Bahkan bisa lebih dari itu kalau busurnya sangat bagus dan dia terlatih. Tapi intinya kita lihat sudah jarak panah, dan Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, salah seorang di antara mereka telah mengejar kita dan sudah bisa melemparkan anak panahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, tenanglah wahai Abu Bakar, tetap Allah bersama kita. Sambil Nabi SAW tetap baca Quran gitu. Maka Abu Bakar mengulangi lagi mengatakan, ya Rasulullah, orang itu sudah mendekati kita dan sudah benar-benar bisa menjangkau kita dengan anak panahnya. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah, dan tiba-tiba kuda Suraka tertanam di dalam tanah padang pasir yang membuat dia jatuh. Suraka pun kaget karena belum pernah sama sekali dia terjatuh pada saat itu. Jadi sebelumnya, maksud saya sebelumnya belum pernah terjatuh sama sekali. Ya, dalam menunggangi kuda dia sangat mahir gitu. Dia heran, maka dia berusaha mendirikan kudanya dan mengeluarkan dari tanah, ternyata tertancap lagi yang kedua kalinya sampai ketiga kalinya. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, saya tidak akan mengganggumu, gitu kan, tapi berikan aku keamanan. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, tulislah. Maka ditulislah sebuah surat bahwasanya orang ini diberikan keamanan oleh Nabi SAW di sebuah kulit, yang kulit itu disimpan oleh Suraka. Dan itu nanti akan kita lihat di pembebasan kota Mekah, insya Allah. Itu Suraka sempat tertawan di dalam pasukan muslimin, dan ternyata dia mengeluarkan surat yang dia pegang dari Nabi SAW pada saat itu. Dan dia mengatakan, saya punya surat dari Nabi kalian yang memberikan saya keamanan. Waktu dilihatkan kepada Nabi SAW, Nabi pun mengatakan benar, dibebaskan dari tawanan perang waktu terjadi pembebasan kota Mekah. Setelah itu tentunya Suraka masuk Islam. Suraka masuk Islam. Tinggal khilaf di antara ahli sejarah, apakah dia masuk Islam sebelum meninggal Nabi SAW atau malah setelah meninggalnya Nabi SAW. Jadi masih selisih. Kalau yang mengatakan dia meninggal dia masuk Islam sebelum meninggalnya Nabi SAW, dikatakan dia kalangan sahabat, karena dia pernah melihat Nabi SAW, gitu kan. Tapi umumnya banyak orang mengatakan dia masuk dalam kategori tabi'in, karena dia masuk Islam justru setelah meninggalnya Nabi SAW. Intinya Suraka punya kisah sendiri, dan nanti dia masuk Islam. Dan sudah pernah saya jelaskan bahwasanya di pertemuan terakhir itu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Suraka sudah masuk Islam, dan pada saat itu ekspansi Islam sangat jauh, sudah sampai ke negeri Persia. Waktu Suraka menerima surat jaminan dari Nabi SAW, Nabi SAW sempat berkata, wahai Suraka, bagaimana perasaanmu bila di kedua tanganmu ada gelangnya Raja Kisra?
Kisra istilah bagi raja-raja yang menguasai Persia pada saat itu, dan itu negara adidaya yang luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan Persia pada saat itu. Rum pun ya sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ar-Rum ya, dikhususkan tentang negeri Romawi yang dipimpin oleh Kaisar, itu juga terkalahkan oleh Persia. Terkalahkan oleh Persia dari sisi jumlah, luasnya wilayah, kekayaan dan seterusnya. Baik. Waktu itu Nabi SAW berkata, wahai Suraka, bagaimana kalau di kedua telapak tanganmu, dua pergelangan tanganmu ada gelangnya Kisra. Artinya kau akan pakai gelang dia karena Kisra terkalahkan. Maka sempat Suraka berkata, apakah yang anda maksud adalah ya, Anusinwan? Artinya Kisra Anusinwan, nama raja pada saat itu, pada saat Nabi SAW masih hidup. Nabi SAW mengatakan iya. Di zaman Umar bin Khattab, setelah Nabi SAW meninggal, zaman khilafah, ternyata kerajaan Persia memang runtuh di tangan kaum muslimin. Dan memang itu dengan izin Allah di kekuasaan Umar. Maka salah satu yang dikirim ke Madinah dari ghanimah harta rampasan perang untuk muslimin dari Persia adalah gelangnya Kisra. Gelangnya Kisra. Waktu dikirim ke Madinah, Umar pun melihat gelang tersebut, lalu mengingat sabda Nabi SAW kepada Suraka sebelum Suraka masuk Islam, masih di Mekah, bahwasanya wahai Suraka, bagaimana perasaanmu ya, sementara di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra. Maka yang terjadi, Umar berkata, panggilkan untuk saya Suraka. Suraka pun datang, lalu kata Umar radhiyallahu anhu, wahai Suraka, ini dua gelangnya Kisra, dan pakailah serta kelilinglah kota Madinah sambil menyampaikan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepadamu. Suraka pun mengambil dua gelang tersebut lalu meletakkan di kedua pergelangannya. Kemudian dia sambil jalan sambil tersenyum dan berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya sebelum ya hijrah atau sebelum saya masuk Islam, pada saat beliau akan hijrah, wahai Suraka, bagaimana perasaanmu pada saat di dua pergelangan tanganmu ada gelangnya Kisra. Maka terus di keliling Madinah ya sambil mengucapkan sabda Nabi SAW. Jadi ini kurang lebih review akhir bahasan kita yang lalu. Sekarang kita akan masuk di kisah Ummu Ma'bad. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah dan sudah lolos, orang-orang Mekah nggak bisa lagi mengejar beliau SAW, maka beliau punya kisah di perjalanan. Pada saat mendekati kota Madinah, beliau melewati sebuah kemah yang merupakan ya, yang kemah itu dimiliki oleh seorang wanita Badui yang bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini umumnya seperti wanita Badui dengan suaminya tinggal di kemah, mereka tidak punya rumah dan setiap hari cuma gembala kambing kerjanya. Jadi mereka hidup dari daging kambing itu, mereka juga memerah susunya, minum, itu saja hidupnya, gitu kan. Mereka kalau butuh sesuatu tambahan maka mereka berburu ya, di padang pasir dengan hewan-hewan padang pasir yang ada. Intinya begitu hidupnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, pada saat menemani Nabi SAW dan sampai di kemah Ummu Ma'bad, sempat menegur Ummu Ma'bad dan berkata, wahai ibu, apakah anda memiliki makanan? Maka Ummu Ma'bad berkata, bila kami memiliki makanan, maka kalian tidak perlu bertanya, pasti kami akan hidangkan. Statement ini ada sebuah pelajaran besar, bahwasanya tradisi orang-orang Badui dan sampai hari ini masih berlaku, tradisi orang-orang Arab asli di padang pasir, mereka sangat senang dengan tamu. Tentu terlepas daripada itu tradisi mereka, juga dalam Islam sangat dianjurkan kita untuk fokus memberikan makan kepada orang, siapapun dia. Tentu lebih baik lagi kalau orang itu bertakwa, tapi umumnya memberikan makan orang adalah pahala yang sangat besar. Ya, sampai disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendirian. Setiap kali dihidangkan makan, pintu rumahnya dibuka, siapa saja lewat dipanggil untuk makan, gitu kan? Dan itu sebuah tradisi yang sangat luar biasa. Ya, beliau tidak pernah makan sendirian. Kadang-kadang subhanallah bapak-bapak terutama ya, mungkin karena merasa dia sudah kerjanya bagus, penghasilannya bagus, duduk di meja makan, istrinya pun kadang-kadang nggak boleh duduk di sebelahnya. Gitu kan? Mungkin anak-anaknya nggak boleh duduk bersama-sama dengan dia. Kenapa? Bukankah keluarga itu adalah satu hal yang sangat mahal dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Mestinya duduk bersama kita. Ini orang lain pun dipanggil makan. Begitu pula dengan para ulama-ulama kita. Dinukil kepada yang saya dapatkan dari salah satu murid dari Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu perilaku beliau yang sangat luar biasa itu beliau sangat gemar memberikan makan orang. Jadi di rumah beliau, di samping rumahnya itu dibuatkan sebuah ruangan, dipasangin AC, setiap hari siang dan malam itu dibuka sufra,
plastik yang disiapkan untuk 600 orang makan setiap hari, siang dan malam gitu, rutin. Jadi orang-orang yang nyapu jalanan, tukang sampah, pokoknya udah tahu di sini rumah ini makan gratis gitu. 600 orang siang, 600 orang malam, jadi 1.200 orang sehari. Dari mana uangnya? Ya itu Allah SWT mudahkan. Mungkin kalau anda bilang saya nggak mampu, mulai aja dulu coba memberikan makan orang. Pernah nggak kita jadwalin gitu? Beli nasi padang satu bungkus lagi dia buat. Mungkin saya ketemu fakir miskin jalanan saya kasih. Itu satu hal yang positif gitu kan. Sehingga memang kita akan bisa mendapatkan. Jadi cara untuk menambah rezeki ya, atau mempertahankannya adalah dengan bersedekah diantaranya. Dan minimal kita bersedekah kalau mau bertahan atau menambahnya dengan 1/3 daripada rezeki yang sedang kita dapatkan gitu kan. Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwasanya ada 2 orang dari Bani Israel dulu. Dua-dua ini bersahabat, kemudian mereka punya kebun bersebelahan. Kebetulan waktu itu musim panas, peceklik, kering. Mereka butuh hujan gitu. Salah satu dari 2 sahabat ini tiba-tiba melihat ada awan lewat di atas kebunnya, lalu terdengar suara dari awan itu, turunkanlah hujan kepada si fulan. Kebetulan yang disebutkan di awan itu adalah suaranya atau namanya temannya dia, tetangga dia di sebelah kebunnya. Maka dia pun mengikuti awan tersebut, lalu tiba-tiba saja awan berhenti di atas kebun temannya dan turun hujan lebat di situ. Dia pun bertanya kepada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sementara kebunku tidak kena hujan, hanya kebun dia saja, kebun yang lain tidak ada yang kena, cuma kebun orang itu. Apa yang kamu lakukan? Sampai-sampai tadi saya mendengar ada suara di awan yang mengatakan turunkanlah hujan untuk kebunnya si fulan, disebut namanya gitu. Apa jawaban dia? Saya selalu, kata yang punya kebun ini, saya selalu mengeluarkan dari hasil keuntungan saya, itu saya bagi 3. 1/3 langsung saya sedekahkan di jalan Allah. Punya 100.000, 35.000 sudah untuk Allah, selesai. 1.350.000 dikeluarin udah. Walaupun sebenarnya kalau mau dihitung detail 333.000 sekian, tapi 350.000 misalnya. Punya 100 juta, 35 juta untuk jalan Allah. Apa saja, untuk masjid, anak yatim, pokoknya jalan Allah. 1/3 lagi saya kembalikan untuk tambahan modal usaha saya. 1/3 lagi saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Jadi di sini kita bisa lihat, kata ulama, dengan dia berinfak 1/3 gitu kan, dari apa yang dia miliki atau dari keuntungan yang didapatkan atau hasil dia, maka dia akan diberikan oleh Allah SWT berkah. Sementara hujan tidak turun, dia masih bisa dapat hujan. Ipar saya juga ada di daerah Maluku di Ternate. Saya pernah kunjungin satu waktu, mungkin saya pernah ceritakan kisah ini, Allah alam saya lupa, tapi saya ingatkan kembali gitu kan. Saya pernah kunjung di sana waktu itu ada ceramah di daerah Ternate, kemudian malam saya pulang dari masjid mungkin jam 11 malam, ngobrol-ngobrol dengan dia sampai hampir jam 12 malam. Tiba-tiba saja ada suara seng dia di belakang yang sangat ribut gitu kan, suara seperti batu yang jatuh. Lalu saya kaget, dia bilang enggak, itu mangga saya jatuh. Di belakang ada pohon mangganya gitu. Oh, terus saya bilang oh iya. Dia bilang iya, mangga. Mau coba Ustaz? Boleh, enggak apa-apa, dipotongin diambil. Ini mangga madu, dia bilang. Dalamnya ada madu. Kalau kita di sini kan mana lagi ya. Jadi di sana itu orang bilang mangga madu. Baik, dipotonglah, memang manis sekali gitu. Lalu sampailah ngobrol kita ke masalah mangga ini. Dia bilang ini mangga Ustaz, pohonnya sepanjang tahun berbuah. Saya waktu pagi-pagi memang saya lihat buahnya itu pohonnya kecil, nggak besar, mungkin tingginya ya mungkin 3 meter seperti atap inilah, tapi rindang sekali dan buahnya itu sampai ke bawah-bawah gitu, tergelantungan di bawah. Saya lihat memang Masya Allah, ternyata pohon itu setengahnya daun-daunnya itu masuk ke rumah dia, buah-buahnya, dan setengah lagi di jalanan, di sebelah tembok rumah itu jalanan. Terus saya tanya, kok bisa berbuah sepanjang tahun? Antum kasih apa? Dia bilang, saya tidak pernah kasih apa-apa, nggak pernah saya urus, nggak pernah kasih pupuk, nggak pernah apa gitu, tumbuh sendiri. Cuman saya tidak pernah larang orang untuk ngambil, nggak pernah. Coba kalau bapak ibu dibungkus plastik kan, ini yang ketawa, ini ketahuan gitu. Kalau dia nggak, dibiarin. Kita kadang-kadang satu buah dibungkus plastik, kalau jatuh pun wah menyesalnya luar biasa gitu. Makanya berbuahnya setahun sekali gitu kan. Kalau ini sepanjang tahun, karena memang orang mau petik dibiarin aja sama dia. Akhirnya Allah SWT berkahi di situ. Dan itu betul-betul memang fakta depan mata saya lihat itu luar biasa gitu. Ya. Jadi memang mestinya kita bisa bagaimana caranya berbagi dengan orang.
Bahkan ulama mengatakan makin peka seseorang memahami bahwasanya setiap kali ada makanan dia dapatkan atau nikmat yang dia dapatkan, kalau dia langsung bagi sepertiganya dia sedekahkan kepada orang, maka itu sudah sangat luar biasa. Gitu kan? Itu sudah sangat luar biasa. Dia akan mendapatkan berkah insya Allah dalam kehidupannya. Ya mudah-mudahan Allah membuat kita bisa mempraktikkan ini ya. Jadi Ummu Ma'bad ini adalah wanita Badui. Pada saat Abu Bakar masuk mengatakan radhiyallahu anhu, apakah ada makanan kalian? Jawabannya adalah, kalau kami punya makanan gak usah tanya. Jadi tradisi orang-orang Badui itu, dan ini tradisi yang sebenarnya yang diajarkan dalam Islam ya. Mereka tidak tunggu orang minta. Jadi kalau ada tamu datang, assalamualaikum, gitu kan? Dipersilakan dulu duduk, dikasih minuman baru ditanya, kenapa ya? Bukan kita dari depan pagar sudah tanya ada apa, gitu kan? Takut kalau orang minta-minta. Emang kalau minta-minta kenapa gitu? Enggak, kita sudah ketakutan dengan tamu. Ternyata pada saat dia tahu orang itu memberitakan bahwasanya dia dapat warisan dari kampungnya, langsung baru disambut dengan baik gitu. Mestinya kan tidak gitu. Jadi berusaha untuk bersangka baik itu positif. Kalau memang orang datang minta-minta, kita berikan yang kita mampu gitu kan. Kalau kita nggak punya, rasakan tidak punya. Tapi memberikan orang, menghormati tamu adalah sebuah perintah. Makanya sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia sebaiknya menghormati tamunya. Menghormati tamu itu mengajak ngobrol, mempersilahkan masuk, menawarkan minuman dan makan, kemudian nanya hajatnya apa. Begitu retorika diajarkan dalam Islam. Baik. Di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya makanan karena mereka melewati jalanan yang tidak umum, dilewati masyarakat sehingga kehabisan bekal. Kan sudah kita bahas waktu pertama hijrah kan? Jadi jalur yang Nabi SAW dan Abu Bakar tempuh itu bukan jalur yang umumnya orang lewat. Biasanya kalau yang umum orang lewat itu banyak masyarakat mukim-mukim di situ yang mungkin jual makanan, ya mungkin umumnya orang bisa diminta makanan kalau kehabisan gitu kan. Ini umumnya ini bukan jalan umum, jalan lewat padang pasir, jadi nggak umum. Makanya Abu Bakar minta karena kehabisan bekal makanan. Ummu Ma'bad berkata, bila kami memiliki sesuatu ini dikarenakan karena miskinnya Ummu Ma'bad gitu kan. Dan menandakan juga karam, kemuliaan mereka dalam menghormati tamu itu sendiri. Ada sebuah kejadian pada saat itu, Nabi SAW lalu melihat seekor kambing betina yang kurus bersama Ummu Ma'bad. Karena waktu terjadi dialog antara Abu Bakar dengan Ummu Ma'bad, Nabi SAW ada di situ. Di sebelah kemahnya Ummu Ma'bad ada seekor kambing yang sudah sangat tua dan kurus sekali, kambing betina. Maka beliau SAW bertanya, apakah kambing ini milik anda? Ditanya Ummu Ma'bad. Kata Ummu Ma'bad, iya, tetapi ia sangat kurus, tidak memiliki susu. Kalaupun mau disembeli dagingnya nggak ada, sedikit, dan ini terakhir hartanya gitu kan. Maka Nabi SAW tiba-tiba memegang kambing tersebut dan memerah susunya, dan ternyata dengan izin Allah tiba-tiba saja susunya keluar dengan deras, gitu kan. Jadi dengan Nabi SAW yang memerah susunya, maka tiba-tiba saja susu kambing tersebut keluar dengan deras. Dan Ummu Ma'bad sempat terheran-heran gitu. Nanti akan kita titik beratkan hadis yang paling kuat, atau riwayat yang paling dikuatkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah wasf. Wasf itu menyampaikan tentang ciri fisik Nabi SAW, akhlak Nabi SAW. Itu kata ulama tidak ada yang mengalahkan Ummu Ma'bad. Jadi nanti dia akan memberikan atau menjelaskan kepada kita tentang ciri Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW lalu meminum susu yang ada, ditaruh di nampan, kemudian diminum, kemudian diberikan kepada Abu Bakar pun minum, dan Ummu Ma'bad pun minum. Mereka bertiga minum sampai kenyang. Ya. Jadi Nabi SAW habis satu nampan diperah lagi oleh Nabi yang perah SAW sehingga berkah dan keluarlah susu tersebut. Dan Nabi SAW juga memenuhkan semua piring-piring, semua kantong-kantong, ember, apa saja, kendi-kendi punya Ummu Ma'bad, semua dengan susu perahan beliau SAW. Lalu Nabi SAW pun pulang, jalan, pergi dengan Abu Bakar. Udah selesai jalan. Ummu Ma'bad tidak kenal siapa orang ini gitu. Nggak tahu kalau Nabi SAW juga tidak jelaskan tentang siapa beliau. Abu Bakar juga tidak jelaskan, karena ini perjalanan gitu kan. Pada saat Abu Ma'bad suaminya pulang, ia heran melihat semua tempat makan dan minum penuh dengan susu. Lalu ia bertanya pada istrinya, dari mana semua ini? Ummu Ma'bad lalu menceritakan dan berkata, sungguh kita sudah kedatangan saya sudah kedatangan seseorang yang penuh dengan berkah, seseorang
yang memiliki tubuh yang tinggi dan putih, berkulit putih. Wajahnya penuh dengan cahaya yang sangat terang, artinya orangnya sangat nyaman untuk dilihat karena putihnya seakan-akan dia bercahaya. Memiliki rambut yang lebat dan berwarna hitam yang dibiarkan sampai ke pundaknya, yang orang tersebut kalau berbicara semuanya jelas dan siapapun yang melihatnya pasti senang. Apapun yang disentuh oleh tangannya menjadi berkah. Buktinya kambing yang kurus ini menjadi berkah, bisa mengeluarkan susu, gitu kan? Dan saya sangat yakin orang itu memiliki sebuah kedudukan yang sangat tinggi, gitu kan? Jadi ini penyampaian daripada Ummu Ma'bad. Kemudian juga ada sebagian ahli sejarah yang sempat menyebutkan bahwasanya Ummu Ma'bad merincikan dengan sangat rinci tentang masalah alisnya Nabi SAW yang pernah saya jelaskan, seperti busur panah, berwarna hitam yang lebat, kelopak matanya Nabi SAW besar, kemudian besar dan yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat, kemudian hidungnya yang mancung dan lancip, kemudian pipinya yang putih sampai kemerah-merahan sallallahu alaihi wasallam, kemudian bibirnya yang sesuai dengan wajahnya dan parasnya, postur tubuh yang kekar, gitu kan. Semua itu disampaikan juga oleh Ummu Ma'bad, ya. Tapi di sini tidak disebutkan oleh ahli sejarah apakah Ummu Ma'bad ini masuk Islam atau tidak. Ya, masuk Islam. Tapi umumnya sih para ahli sejarah mengatakan Ummu Ma'bad setelah itu masuk Islam, tapi tidak disebutkan tahun berapa. Terbukti riwayat nantinya yang menjelaskan tentang ciri-ciri Nabi ternyata diambil dari Ummu Ma'bad. Kalau dia tidak masuk Islam tidak akan dinukil riwayat darinya, gitu. Baik, sekarang kita masuk ke tibahnya Nabi SAW di Madinah. Jadi kisah tiba Nabi SAW di Madinah dan keputusan penting yang diambil Nabi SAW begitu tiba di Madinah. Tentu ada beberapa keputusan, diantaranya pembangunan Masjid Kuba, pembangunan Masjid Nabawi, atau intinya pembangunan masjid, ya, dua langsung, Kuba dan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, dan yang ketiga adalah mengatur kesepakatan, ya, dengan penduduk-penduduk Madinah yang bukan orang Islam, dari Yahudi dan orang-orang yang masih musyrik. Tentu para ulama mengatakan siapapun yang ingin memiliki sebuah lembaga, mendirikan sebuah negara misalnya, atau orang-orang yang mau berpolitik, ya, kemudian dia ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ini landasannya sebenarnya. Landasan pertama adalah membuat tempat ibadah, gitu. Jadi kalau punya perusahaan ada musola, ada masjid, di mana orang-orang Islam bisa berkumpul di situ, bisa ibadah, gitu kan. Nabi SAW mencontohkan itu, begitu tiba di Madinah yang paling pertama bangun Masjid Kuba, walaupun sederhana. Intinya boleh sholat. Jangan sampai pegawai kita mau sholat nggak bisa, mau sholat di mana masjidnya jauh. Ada kadang-kadang sampai ketinggalan Jumat, gitu kan. Karena mereka tidak punya tempat. Kenapa kita nggak bangun, berikan sedikit space di tanah itu, ya, ukuran mungkin berapa kali berapa, yang penting bisa digunakan untuk sholat. Dan Nabi SAW memberikan itu. Selain daripada memudahkan mereka beribadah, juga menjadi simbol keislaman. Bahwasanya ini perusahaan Islam, ini sekolah Islam, gitu kan, karena diikuti dengan masjid dulu. Kemudian yang kedua adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Di sini mempersaudarakan antara pegawai, gitu kan, atau kita mempersaudarakan antara penduduk asli dengan pendatang. Karena Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, artinya diperkenalkan lebih dekat. Sampai Nabi SAW nanti akan kita dengar bagaimana menunjuk si fulan, kamu saudaranya si fulan. Semua muslim saudara, ya, tapi ini menjadikannya sebagai sahabat dekat, ya, sahabat dekat. Jadi memang tempat dia tiap hari ketemu, ngobrol, curhat dan seterusnya, itu dianjurkan dalam agama Islam. Tentu kita memilih orang-orang yang ibadahnya bagus, sebagaimana nanti akan kita titik beratkan. Intinya mempersaudarakan antara orang pendatang dengan orang asli. Dan perlu juga saya titik beratkan, saudaraku, ini harus ditanamkan baik-baik. Dalam Islam tidak ada ras. Apa itu ras? Fanatisme keturunan. Oh, saya orang asli Indonesia, ini keturunan, berarti lain. Oh, saya kalau di Saudi saya turunan Arab, ini pendatang orang Indonesia. Atau kita lagi di Eropa, lalu mereka mengatakan misalnya saya orang Barat, ini pendatang semuanya. Atau di Afrika dan seterusnya. Tidak boleh ada seperti itu. Kenapa? Karena semua ini adalah buminya Allah. Kebetulan memang Allah membuat variasi itu. Ada suku Melayu, ada suku Arab, ada orang bule, orang Barat, ada orang Afrika kulit hitam. Itu memang begitu Allah buat. Tapi semuanya adalah
bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita pemiliknya, enggak. Makanya dalam Islam itu Nabi SAW sangat menanamkan poin itu. Pernah ada sahabat, kalau masih ingat riwayat, bercanda aja, bercanda. Jadi waktu Nabi SAW keluar dari masjid, ada orang-orang Ansar mengatakan begini, Ansar siapa? Penduduk asli Madinah. Bercanda, mereka ada satu orang bilang, ayo sini yuk kita kumpul-kumpul orang Ansar, Muhajirin gak boleh ikut-ikut ya. Bercanda saja, sambil ketawa-ketawa gitu. Ya mungkin kalau kita, sini orang-orang Jawa di sini ya, orang Sulawesi di sana ya. Misal, fanatis muncul, tapi cuman bercanda mungkin ya, cuman diundang khusus ini, khusus itu. Terus orang-orang Muhajirin juga katakan yang sama. Ada satu orang bilang, ayo orang Muhajirin di sini yuk kita kumpul-kumpul, Ansar nggak boleh ikut-ikut ya, gitu. Waktu Nabi SAW keluar, wajah beliau memerah dan beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtina. Jauhkan dari kalian, tinggalkan jauh-jauh itu karena itu adalah perusak, penghancur kalian. Kapan kita sudah mengatakan saya orang ini, maka hilang namanya agamanya. Tapi selama syahadat, coba perhatikan kita kalau di saf salat, mau warnanya kulitnya hitam, mau turunan Arab, mau turunan Melayu, mau turunan Afrika, mau bule, sama saja, nggak boleh pindah, nggak boleh dipindahin, haknya dia. Di sebelahnya presiden, yang sebelahnya tukang sampah tetap harus sama di dalam saf. Itu Islam. Dan ini kalau kita bisa tanamkan sebagai prinsip hidup, kita akan merasa aman selalu hidup dimanapun, gitu kan? Karena kita merasa kita semua hamba Allah, cuma memang beda saja. Ya Allah ciptakan laki-laki, perempuan, ada kulit hitam, kulit merah, ya ada dan seterusnya, itu beda-beda, hanya ada nama suku, ada bahasa yang berbeda, tapi itu semua cuman hiasan dunia saja. Jangan sampai membuat kita keluar dari koridor agama, karena hukum agama Islam berlaku pada siapapun. Salat 5 waktu berlaku pada muslim negara Arab, berlaku bagi muslim di Asia Tenggara kayak orang Melayu misalnya, berlaku juga bagi bule-bule di Eropa dan Amerika, berlaku juga bagi orang-orang Afrika yang berkulit hitam, semua berlaku. Suku apapun tetap berlaku hukum Allah, yang halal sama, yang haram sama saja, gitu kan? Perintahnya sama, maka harus diperhatikan poin ini sehingga tidak ada fanatisme. Makanya mempersaudarakan sangat penting. Pendatang memang betul bukan lahir di tempat kita, tapi permasalahannya dia juga adalah hamba Allah, gitu kan? Jadi tidak ada perbedaan, ini bumi Allah. Itulah konsep dasar orang yang beriman. Baik, yang ketiga, Nabi SAW mengatur kesepakatan dengan orang-orang non muslim di Madinah. Kesepakatannya apa? Agar kalau Madinah diserang sama-sama membela, gitu kan? Siapa yang salah dihukum. Tapi yang mengambil keputusan mutlak adalah Nabi SAW. Jadi di sini ulama mengatakan awal di mana Nabi SAW mendirikan kerajaan atau negara Islam, gitu kan? Negara Islam dan basisnya adalah di Madinah. Baik, kita lihat ya. Poin pertama dulu, waktu Nabi SAW mulai mau hijrah atau sudah mulai masuk ke Madinah. Nabi SAW dengan Abu Bakar kebetulan terlambat tiba di Madinah. Sudah diinformasikan di Madinah bahwasanya Nabi SAW sudah hijrah, gitu kan? Tapi orang-orang Madinah ini nggak tahu kalau Nabi SAW itu sembunyi dulu dengan Abu Bakar di mana? Di Jabal Thur, gitu kan? Yang saya sudah jelaskan kemarin, Jabal Thur itu justru arahnya di selatan Jazirah Arab. Madinah itu ada di utara Jazirah Arab. Jadi lawannya. Karena Nabi SAW waktu itu punya strategi, kalau beliau langsung menuju ke utara Jazirah Arab, langsung ke Madinah, pasti ketangkap dengan orang-orang Quraisy, gitu kan? Maka beliau ke bawah dulu, ke selatan dulu, sembunyi selama 3 hari di Jabal Thur. Barulah beliau setelah 3 hari jalan kembali melewati Mekah, baru ke Madinah, gitu kan? Baru ke Madinah. Maka karena jalur ini, kedatangan Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu terlambat, ya. Kurang lebih terlambatnya 3 harian, karena 3 hari di Gua Thur tadi. Hal ini disebabkan karena mereka menempuh jalan yang tidak biasa juga dilalui oleh masyarakat umumnya. Selama 3 hari masyarakat Madinah keluar menunggu di pinggir kota Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi SAW. Setiap kali matahari sudah terik, ya, mereka kembali dan menunggu lagi keesokan harinya. Artinya kalau sudah siang, udah menjelang duhur, udah mereka kembali. Umumnya orang kalau masuk dalam perjalanan itu pagi hari. Pada hari ketiga, saat matahari sudah terik, masyarakat kembali lagi masuki kota Madinah. Baru saja mereka balik, ternyata Nabi SAW tiba. Dan tidak ada yang melihat Nabi SAW kecuali siapa? Seorang Yahudi. Ini sekali lagi menjelaskan nanti Yahudi itu sangat mengenal Nabi SAW. Ada seorang Yahudi yang waktu itu berada di atas salah satu pohon kurma
Dan pada saat dia melihat Nabi SAW datang, dia berteriak dengan suara keras, wahai ya Bani Qila, suku Qila. Qila ini sebenarnya olokan ya, olokan gitu, untuk orang-orang Ansar, Muhajirin dan Ansar. Maaf, orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj. Jadi orang-orang Yahudi biasa mengolok-olok mereka sambil mengatakan wahai suku Qila. Ya. Ini untuk mengolok-olok sebenarnya. Lalu dia mengatakan wahai suku Qila, hadza jiddikum. Inilah ya rezeki kalian sudah datang gitu. Jadi pada saat itu orang-orang Ansar pun akhirnya kembali lagi ke pintu gerbang Madinah untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pelajaran penting juga yang kita bisa ambil sebelum kita lanjutkan, bahwasanya memang masyarakat Madinah sudah menunggu kedatangan Nabi SAW, dan ini sebab juga utama kenapa Nabi SAW hijrah ke Madinah, karena sudah ditunggu gitu kan. Jadi kalau kita ingin berdakwah ya, misalnya ke satu lokasi, atau para dai ingin berdakwah di satu lokasi, dia mestinya harus memastikan apakah di sana sudah ditunggu atau tidak. Jangan terjun bebas gitu kan. Datang akhirnya yang hadir cuma 3-4 orang gitu kan. Lebih baik banyak yang hadir, sudah ditunggu, dinantikan, memang ingin didengarkan ceramahnya sehingga memang efektif dakwah yang disampaikan. Nabi SAW tidak kepilih kota-kota lain, tidak terjun bebas, misalnya tiba-tiba datang ke Afrika misalnya, atau ke kota mana, negeri mana, enggak. Nabi SAW menunggu sampai ada kesiapan satu tempat, masyarakatnya pun siap menerima, barulah Nabi SAW hijrah. Ini pelajaran penting gitu. Juga penting diketahui bahwasanya hijrah dalam Islam itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Kapan kita disuruh hijrah? Kalau seorang muslim tidak bisa lagi beribadah di negara dia. Ini penting sekali ya, tidak bisa lagi beribadah di negara dia, maka dia harus hijrah. Makanya nanti ada orang pada hari kiamat masuk ke neraka. Bapak Ibu sekalian, Allah naudzubillah dari neraka ini. Jadi pada saat mereka masuk, malaikat bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian masuk ke neraka? Mereka menjawab begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kunna mustad'afina fil ard. Kami dulu ini mustad'afin itu orang yang enggak punya daya, mau ibadah tapi enggak bisa. Sengaja dari Indonesia pergi ke Jepang. Untuk apa? Kerja. Tapi di sana enggak bisa sholat, gitu kan? Cari masjid susah, makannya cari halal susah, cuacanya udaranya beda, gitu kan? Sengaja ke sana, salah. Justru mesti dia bertahan di Indonesia, gitu kan? Kenapa dia harus ke sana? Sampai saya sering bahasakan kepada teman-teman yang minta nasihat sama saya, kalau bukan karena ke Madinah dan Mekah nggak usah berangkat ke luar negeri, gitu kan? Oh mungkin untuk kepentingan Ustadz, untuk bekerja, untuk studi. Emangnya saya tanya, kalau kerja nggak bisa di Indonesia, kalau studi nggak bisa di Indonesia? Bisa. Biasanya kita keluar negeri itu karena alasannya hanya karena keren, hanya karena gengsi, kan gitu. Ada salah satu orang yang pernah kerja dengan saya bilang begini, Ustadz, saya mau ke Australia. Terus maunya apa? Minta saran Ustadz. Benar mau minta saran sama saya? Baik, silakan duduk. Saya nasihatin dulu. Dia duduk. Saya bilang kalau saran saya jangan ke sana, nggak usah ke Australia. Tinggal di Indonesia aja. Pasti kamu tanya kenapa kan? Dia bilang iya Ustaz. Baik. Saya akan jawab. Pertama, bumi ini semua miliknya Allah memang. Dan Allah dengan kemahaadilannya, kita bisa tinggal di mana saja. Membuat kita lahir di satu lokasi dan membiasakan diri kita terbiasa dengan lokasi itu. Allah buat kita lahir di Indonesia, ya sudah Indonesia ini tempat kamu, gitu kan? Orang lahir di barat ya memang dasarnya dia harus, memang dia hidupnya di sana lebih cocok. Allah SWT dengan kemahadilannya membuat fisiknya, ya kondisinya dan seterusnya itu memang cocok buat dia. Pada saat lahir di Indonesia, dan Indonesia ini belum pernah saya terus terang temukan negara seperti negara kita. Luar biasa gitu nikmatnya Allah. Di sini paling dingin 27 derajat. Paling panas 37 derajat. Saya 7 tahun tinggal di Saudi Bapak Ibu sekalian, kalau musim panas itu sampai 50 derajat, 55 derajat. Pecah bibir, kaki pecah, mau keluar panas. Dan kalau musim dingin 5 derajat. Bahkan pernah sampai 2 derajat. Sampai pernah turun di Madinah itu waktu kami masih kuliah dulu, itu es batu. Itu turun es batu, bukan salju ya, es batu. Pecah-pecahin kaca mobil. Hujan tapi es batu bukan air.
Itu luar biasa gitu. Kalau kami dulu mau istirahat, itu kalau mau tidur di musim dingin, kadang-kadang selimutnya saya dudukin dulu sama teman-teman biar hangat baru dipakai tidur. Kalau enggak kayak nusuk-nusuk. Di Indonesia mau pakai selimut bisa, nggak pakai selimut bisa, masya Allah. Mau pakai baju tebal bisa, nggak pakai baju tebal bisa. Nggak ada luar sepanjang tahun. Karena ada di garis khatulistiwa. Cuaca sudah syukuri luar biasa. Baik, sisi lain makanan. Kami dulu waktu di luar negeri, ada beberapa negara yang pernah saya pergi. Sebelum saya di Saudi, pernah saya di Mesir juga. Mesir negara Arab, tapi di Afrika gitu kan. Ada beberapa negara lain saya pergi. Subhanallah, kita kalau dapat di luar negeri, Bapak Ibu sekalian, ini boleh tanya teman-teman yang pernah ke luar negeri deh. Dapat Indomie itu seperti dapat emas. Loh iya, dapat kalau kita diundang sama KBRI, Kedutaan Indonesia di ibu kotanya misalnya, lalu disiapin bakso, waduh luar biasa. Kita kayak dapat emas gitu. Itu susah, saking susahnya mendapatkan gitu ya. Di Indonesia, masya Allah gerobaknya di mana-mana gitu. Mau beli Indomie tinggal di kaki lima, tinggal beli selesai. Di sana luar biasa susahnya gitu. Dari sisi makanan, kita nggak terbiasa dengan makanan sana, memang sudah begitu kan gitu. Allah sudah biasakan, kita sudah biasa dengan tempe, sayur asam, pecel, gado-gado, nggak ada masalah. Sudah itu makanan kita, kenapa harus ke sana gitu? Sisi yang lain, kadang-kadang karena gengsi. Kenapa mau ke Australia, kenapa mau ke Eropa, Amerika, ada salju. Ada apa dengan salju itu? Saya bilang ambil saja es batu, hancurin, pegang, kan selesai. Apa yang mau dibanggain dengan salju? Bapak Ibu tahu nggak kalau salju turun, mobil nggak bisa jalan, orang nggak bisa jalan, harus dibersihin jalan, mobil semua penuh dengan es. Nggak ada orang yang keluar, jarang gitu. Gitu kan? Kenapa harus di sana paksain diri? Tinggal kalau suka dengan salju, es batu hancurin, pegang, kan selesai. Kenapa harus berbangga? Apa yang mau dibanggain? Harus pakai baju tebal, nggak bisa jalan, susah, flu. Wah, berat sekali itu sebenarnya. Kita alhamdulillah nggak ada masalah itu di Indonesia gitu kan. Sisi lain juga saya bilang, mungkin Anda ini mau berangkat, kamu ini mau berangkat karena alasannya gaji. Kursnya dolar Australia dikurs dengan uang Indonesia, pasti besar, kan gitu. Jadi kita dapat sekian juta. Tapi pernah nggak berpikir di sana berapa ongkos biaya hidup, bayar apartemennya, kehidupan sehari-hari, habis juga itu, kan habis juga. Berapa banyak orang yang tinggal di sana, gitu kan tinggal. Ada keluarga saya mungkin sudah 25 tahun di Amerika kerja, suami istri. Setelah saya pastikan ternyata pernah kerja karena di sana paling gampang adalah kerja di restoran jadi pegawai, gitu kan. Selama 25 tahun, memang keren. Di mana? Di Amerika, keren memang. Tapi apa mau dia dapat dengan kata-kata keren tuh? Tidur susah, pergaulan susah, makanan susah, cuaca susah, susah semuanya gitu. Tapi bertahan karena itu. Alasannya di Indonesia nggak dapat rezeki. Salah saudaraku, Allah memberikan rezeki dimanapun kita berada. Bumi Allah ini semua bisa tumbuh, dan Indonesia ini apa saja kita taruh di tanah tumbuh. Luar biasa nikmatnya Allah gitu kan. Di Eropa belum tentu kan gitu, belum tentu bisa seperti itu. Dan yang paling luar biasa berhubungan dengan masalah hijrah adalah kita diwajibkan hijrah dari sebuah tempat kalau nggak bisa ibadah. Keluhan teman-teman yang pergi ke Jepang, pergi ke Korea, pergi ke Cina, pergi ke Eropa, nggak bisa sholat Ustaz, nggak bisa sholat, cari masjid susah, Jumat sering ketinggalan. Di Indonesia coba Bapak Ibu sekalian, setiap gang ada masjid, gitu kan. Hari Jumat jam 12 lewat 10, jam 12 keluar rumah masih bisa sholat Jumat. Saya dapat berita di Inggris pun ada salah satu ibu pengajian itu anaknya kalau mau pergi sholat Jumat itu mungkin 2 jam 3 jam sebelumnya harus siap-siap untuk ke masjid. Walaupun lebih afdal memang kita datang lebih cepat, tapi susah gitu. Kita di sini alhamdulillah mau ke masjid gampang. Saya tadi keluar rumah jam 8 lewat. Tiba di sini alhamdulillah jam 8 kurang 10 menit. Saya tiba jam 8 lewat 15 menit tadi. Kurang lebih hampir setengah jam saya sudah pindah dari Jakarta ke Bekasi. Walaupun sudah dianggap satu, tapi lebih mudah Allah datangkan. Kemarin saya bicara sama teman-teman Masjid Al-Ikhlas di Jati Padang, ngobrol-ngobrol masalah pemberdayaan masjid gitu. Sampai akhirnya mereka, salah satu fakta yang mereka bilang, kami sudah adakan survei Ustaz. Jakarta Selatan saja, jumlah musola dan masjid itu 2.300. Musola sama masjid jumlahnya 2.300. Itu belum Jakarta Timur, belum Jakarta Barat, belum Jakarta Utara, belum Jakarta Pusat. Baru Jakarta, belum Bekasi Barat, belum Bekasi Timur, belum Depok, belum semuanya. Itu kalau Jakarta saja kalau kita akumulasikan dengan 5 wilayah gitu kan, 5 wali kota, itu kali 2.000, 10.000 masjid gitu kan.
Sampai saya bilang sama mereka, sama pengurus masjid, saya kadang-kadang sering diskusi, saya bilang, ini sebenarnya masjid ini, Bapak Ibu sekalian, seperti panel-panel listrik yang tinggal dinyalain. Ini kalau dinyalain ini, luar biasa ini. Sampai para pastor dan pendeta itu kadang-kadang menyampaikan kepada jemaahnya, kalau yang misionaris ya, memang bukan jemaah umumnya gitu, ya memang tujuannya untuk menyebarkan agama mereka gitu. Dia bilang, ya, semua apa yang umat Islam kerjakan di jalan kita masih bisa ubah, masih bisa diubah. Pakaiannya masih bisa ngikutin kita, pergaulannya masih bisa, kayak sekarang kita lihat makanan bisa ikut sama kita. Tapi yang tidak bisa kita ubah kalau mereka sedang kumpul di masjid, nggak tahu apa yang dia omongin, gitu kan. Ini basisnya, makanya Nabi SAW membangun masjid itu bukan hal yang ringan. Itu luar biasa, pengajian di masjid itu tidak semua orang bisa tahu apa yang dia omongin. Ini sudah dikedap suara, di luar nggak tahu apa yang kita omongin gitu kan. Bukan kita tidak bukan ngomongin hal-hal yang salah, tapi agama kita akhirnya bisa kuat dengan cara itu. Nah ini kalau orang mau sholat aja nggak bisa, gimana caranya? Dan itu tidak ada uzur ya, nggak ada uzur. Bukankah pada saat anda kerja di Indonesia juga Allah akan berikan rezeki? Tempat nggak berpengaruh. Nah gitu. Ini poin-poin penting. Berhubungan dengan masalah hijrah, maka penting sekali, gitu kan? Mestinya kita justru datang ke negara yang mayoritas Muslim, gitu kan? Indonesia alhamdulillah sudah mayoritas Muslim, pemimpinnya Islam, gitu kan? Dan bisa kerja apa saja kok. Bapak Ibu tahu nggak bahwasanya rezeki itu Allah datangkan bahkan kadang-kadang dari hal-hal yang kita anggap remeh. Kalau Bapak Ibu nggak keluar kotoran dari badannya dan itu jadi uang, gitu kan? Nggak ada dokter THT. Gitu. Itu kan mengurus kotoran hidungnya kita, kuping, tenggorokan. Kalau Bapak Ibu nggak keringatan, badannya nggak keluar daki, nggak laku sampo sama sabun, kan gitu. Jadi duit tuh. Kotoran kupingnya ada cotton bud dijual, kan? Dan seterusnya banyak sekali contoh-contoh gitu kan. Obat-obat pembersih WC, azakumullah, itu kenapa muncul? Karena ada kotoran manusia. Pupuk bisa dipakai untuk tanam tumbuh-tumbuhan juga dari kotoran manusia. Dari tubuh kita ini sudah banyak sekali Allah bisa datangkan rezeki. Kenapa harus ya sangat kaku dan akhirnya meninggalkan negara-negara yang sudah nyaman dengan ibadah? Makanya saya sekali lagi bahasakan, kalau bukan karena Madinah dan Mekah Bapak Ibu sekalian sudahlah gitu. Kan itu. Baik, kalau saya punya kelebihan rezeki Ustaz, saya mau rekreasi sama keluarga saya ke Amerika, boleh nggak? Kalau saya sarankan umroh saja. Saya sudah umroh Ustaz, umroh lagi. Sudah 10 kali Ustaz, 30 kali nggak apa-apa. Memang kenapa kalau berulang-ulang umrohnya? Nggak ada masalah gitu kan. Bukankah kata Nabi SAW apa? Lazimilah atau lakukanlah secara berkesinambungan haji dan umroh, gitu kan? Karena sesungguhnya haji dan umroh menghilangkan kemiskinan. Garis bawah ini ya, menghilangkan kemiskinan seperti api menghilangkan karat dari besi. Subhanallah, nggak ada orang yang rutin umroh haji itu jadi miskin, nggak pernah. Pak Haji, Ibu Haji itu pasti cukup. Kalau bukan kaya minimal cukup, gitu kan? Itu umumnya sudah. Itu sudah sabda Nabi SAW. Lalu kenapa kalau kita pergi umroh haji berulang kali? Nggak ada masalah. Oh saya mau tahu negaranya orang lain, lihat di foto saja. Memangnya kalau kita datang ke Jerman lihat building-buildingnya, oh berarti sudah satu prestasi. Tak badan kita tambah besar, kan tidak? Oh saya pernah lihat. Ya udah, apa bedanya lihat di situ langsung dengan lihat di foto? Sama saja. Kan gitu. Artinya jangan sampai, bukan berarti tidak boleh ya. Mungkin ada tugas negara, mungkin memang ada sesuatu yang darurat, itu lain. Tapi maksudnya kalau memilih antara negara Islam dengan negara kafir, angka hati-hati. Jangan sampai salah gitu kan. Perintah hijrah justru karena kita tidak bisa ibadah dari sebuah tempat, kan gitu. Di sebuah tempat tidak bisa ibadah, maka kita disuruh untuk hijrah. Sabda Nabi SAW, ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri, kata Nabi SAW, orang-orang muslim yang tetap ngotot mau tinggal di tengah-tengah pemukiman orang-orang kafir. Susah dia ibadah, nah, gitu. Susah dia ibadah. Termasuk teman-teman juga yang kalau bekerja di sebuah perusahaan tidak bisa ibadah. Muslimah disuruh buka jilbabnya, laki-laki kalau mau sholat nggak boleh. Saya sampai tanya itu, ada yang bilang, Ustaz saya mau sholat aja nggak boleh. Saya tanya, kalau kamar mandi boleh nggak? Boleh. Baik, ke kamar mandi saja. Kan itu bisa dipakai 10-15 menit, bisa Ustaz. Baik, ke kamar mandi, memang betul selesaikan hajatnya, wudu Anda sholat. Sholat itu 5 menit kok. Nggak lama sholat itu.
Kalau memang perusahaan tidak ada masjid, maka ini kalau keadaannya begitu ya, taruh sejadah, sholat hadap kiblat. Mau lebih aman, pindah tempat kerja. Minta kepada Allah dalam sujud sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi kok. Memberikan kesempatan untuk orang yang punya hajat kan gitu. Baik, ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari masalah hijrah Nabi SAW. Baik, diantaranya adalah yang kita sampai lanjut lagi. Sebelum Nabi SAW tiba di Madinah, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang menjadi dai Nabi Muhammad SAW di Madinah yang diutus sebelumnya ya. Sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah, telah sibuk memotivasi masyarakat Madinah agar menyambut kedatangan Nabi SAW dengan meriah, karena beliau SAW datang bukan hanya sebagai seorang Rasul, tapi juga akan memimpin Madinah dan menerapkan peraturan-peraturan. Ya. Aus dan Khazraj pun balik ya, pada saat tadi orang Yahudi teriak, ya wahai suku Kila, ini rezeki kalian sudah datang gitu kan, bagian kalian sudah datang. Mereka pun kembali dan akhirnya menyambut Nabi SAW dengan meriah, dan mereka semua melantunkan syair yang masyhur, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada gitu kan. Tala'al badru alaina itu artinya telah kelihatan bulan Badr. Badr itu bulan purnama. Dianggap Nabi SAW adalah bulan purnama yang datang kepada ya, Madinah. Kemudian dikatakan min thaniyatil wada. Thaniyatil wada ini ada sebuah gunung Bapak Ibu sekalian. Bentuknya itu seperti punuk unta. Seperti punuk unta. Maka dikatakan thaniyatil wada. Thaniya itu punggung ya. Wada itu tempat tadi ya, gunung itu. Jadi ada di Madinah memang sendiri. Saya pernah waktu di Madinah naik taksi dengan masyarakat asli Madinah. Lalu beliau mengatakan, ya akhi, sudah tahu belum? Itu dia gunung Thaniyatil Wada, ditunjukkan kepada saya. Sebelumnya saya belum tahu gitu. Oh itu dia. Iya, dari Nabi SAW masuk dari Mekah dari gunung ini gitu. Makanya di sini kata-katanya Tala'al badru alaina, telah kelihatan bulan purnama min Thaniyatil Wada, dari gunung Thaniya Wada tadi, Thaniyatul Wada. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai yang telah diutus kepada kami, ji'ta bil amri muta', engkau telah datang ke tempat yang benar sehingga akan dipatuhi, Jita syarraftal Madinah, engkau telah datang dan engkau muliakan kota Madinah. Marhaban ya khairal anam, ya, selamat datang wahai sebaik-baik makhluk. Wajib syukru alaina, telah wajib kami bersyukur kepada Allah. Marhaban ya khairazat, selamat datang wahai sebaik-baik bekal, Jadi inilah yang dilantunkan oleh masyarakat Madinah pada saat menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalimat-kalimat syair ini dilantunkan oleh masyarakat Madinah. Hampir seluruh ulama sepakat mengatakan karena disambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini memang dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dari kalimat-kalimat yang diucapkan. Artinya tidak perlu diucapkan kepada orang lain. Abu Bakar waktu itu tidak disebutkan, karena di sini kalimatnya kan ya, marhaban ya khairazat, ya, marhaban ya khairal anam. Itu memang fokus hanya untuk Nabi SAW, tidak disebutkan Abu Bakar. Sementara Abu Bakar bersama Nabi SAW, bisa saja mereka lantunkan kalimat yang menggabungkan keduanya. Di sini ulama mengatakan berarti kalimat-kalimat syair ini memang dikhususkan untuk Nabi SAW, dan semestinya memang tidak digunakan kecuali untuk Nabi SAW, karena makna-maknanya memang fokus kepada beliau. Tapi pertanyaan kata para ulama, bolehkah seseorang atau masyarakat menyambut kedatangan seorang alim? Jawabannya boleh, nggak masalah. Tapi jangan sampai berlebihan, gitu kan? Jangan sampai justru menyambut seorang alim dengan berlebihan, misalnya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i, diantaranya orang nyambut dengan musik-musik, dengan wanita misalnya, yang mungkin kelihatan auratnya, mungkin ya dengan hal-hal yang berlebihan, seperti misalnya tabarruk ya, banyak orang-orang yang mencium-cium tangannya, mengambil air bekas wudunya, meminum air bekas minumnya. Ini semua tidak ada dicontohkan oleh Nabi SAW gitu kan. Jadi waktu Nabi SAW tiba di Madinah, nanti akan kita dengarkan bagaimana perilaku beliau SAW, dan beliau adalah suri tauladan buat kita. Waktu itu Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, belum, masyarakat Madinah mayoritasnya belum tahu wajah Nabi SAW. Mereka belum tahu Nabi SAW bagaimana wajahnya gitu.
Dan mereka juga belum mengenal Abu Bakar. Waktu keduanya mau masuk pintu gerbang Madinah dan mereka lagi nyambut di situ. Abu Bakar dan Nabi SAW kebetulan juga umurnya cuma beda 2 tahun dan poster tinggi tubuhnya sama, gitu kan? Yang beda hanya Nabi SAW kekar, Abu Bakar agak kurus, gitu kan? Di sini waktu masyarakat Madinah mau sambut, mau menyebutkan ya Rasulullah, bingung yang mana nih? Mereka belum tahu, kan gitu. Mereka tahu pada saat kebetulan pada saat itu dengan hikmah Allah SWT matahari tiba-tiba terik, gitu kan? Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil pelapa kurma dan menaungi kepala Nabi SAW. Dengan kejadian itu, maka masyarakat Madinah mengetahui inilah Nabi SAW. Ya, setelah itu masyarakat Madinah pun menyambut Nabi SAW dan kita akan masuk sekarang. Begitu Nabi SAW memasuki pintu gerbang Madinah, maka yang paling pertama beliau lakukan adalah membangun masjid tadi. Dan dimulai dengan Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Ini sangat luar biasa kalau seandainya ada wali kota, gubernur gitu kan. Mereka mencari tanah-tanah yang strategis di kota itu lalu membuat masjid jami' yang besar sebagai simbol kota itu misalnya. Kota Bekasi, kota Depok, Jakarta Timur, itu kan sangat luar biasa sebenarnya. Ya walaupun kita sudah ada alhamdulillah di Indonesia tidak kurang dengan itu ya. Tapi tinggal pemberdayaannya saja atau misalnya memang ada tempat-tempat yang strategis yang bagus gitu. Saya pernah ngisi daurah pesantren kilat itu untuk dai-dai waktu itu di daerah Sulawesi sampai ke Manado gitu. Waktu tiba di Manado itu, begitu kita masuk itu sudah dari gunungnya kelihatan salib besar gitu. Dan kita melirik ke kanan gereja, kiri gereja, kuburan di sebelah kanan gereja, salib gitu. Sampai tempat yang kami akan adakan pesantren kilat itu kebetulan ketua ya, lembaga yang mengundang itu dokter dan muslim gitu. Tapi lembaga dia tidak punya tempat untuk mengadakan daurah kecuali tempat itu dan itu sumbangan dari Jepang, diterima oleh gereja dan dibangun sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat gitu kan. Itu salibnya besar sekali gitu. Waktu kami masuk sana saya cuma bisikin aja pengurusnya, ini salibnya bisa diturunin dulu nggak? Supaya nanti dai-dai yang datang, karena dari pelosok, dari Gorontalo pun datang, dari mana-mana datang gitu kan, supaya mereka tahu ini memang daurah gitu. Baik, nanti kita urus Ustaz. Ternyata alhamdulillah dibolehkan. Dan setelah diturunkan memang ternyata itu cuma buatan simbol saja dari kayu, kemudian ditaruh kertas minyak gitu kan. Cuman karena warnanya merah dan besar kelihatan gitu. Diturunin ya. Dan alhamdulillah waktu diturunin itu tidak ada protes, karena memang ternyata mereka letakkan itu pada saat Natal saja gitu. Setelah itu alhamdulillah daurah berjalan, tapi saya lihat simbol luar biasa gitu. Di sana sini ya simbol Nasrani itu diangkat, padahal sebenarnya Manado itu masih banyak muslim. Bahkan di kotanya itu bisa dikatakan mayoritasnya muslim, 60% muslim kalau di kotanya gitu ya. Kalau di pedalamannya mungkin di sekitar kota Manado yang banyak. Tapi begitulah simbol yang kelihatan. Dan kesannya orang begitu masuk, oh berarti susah ya gitu. Orang Islam kayak susah gitu ya. Ada pengalaman saya pribadi, setiap kali kami pergi ke daurah itu dari hotel tempat nginap, lewatin kuburan. Semuanya pakai salib-salib besar gitu. Lalu saya bercanda sama teman-teman saya, ada Ustadz Farid, ada Ustadz Nizar gitu sama saya waktu itu. Lalu saya bilang, ini penghuni kuburan ini, mereka kalau bisa ngomong berharap kita nggak lewat gitu. Karena setiap lewat saya doain keburukan. Karena kan sunnahnya begitu ya. Nabi SAW memerintahkan kita kalau lewat di kuburan orang saleh, orang muslim kita doakan. Kalau orang kafir kita meminta agar Allah membuktikan azab kepada mereka gitu kan. Jadi setiap kali lewat saya bercanda. Saya bilang ini mereka berharap kalau kita nggak lewat nih bertiga. Jadi kita setiap lewat mendoakan itu gitu. Baik, kita masuk masalah pembangunan Masjid Quba. Dan juga sekaligus Masjid Nabawi nantinya. Muslimin di Madinah berusaha memperebutkan Nabi SAW agar menjadi tamu di rumah mereka. Tetapi Nabi SAW menolak dan berhenti di wilayah Quba dan memerintahkan untuk membangun masjid yang dikenal di sana dengan Masjid Quba. Jadi Quba itu adalah nama wilayah di situ. Kemudian dinamakanlah masjidnya masjid itu gitu. Seperti kalau Bekasi, Masjid Bekasi misalnya. Jadi tidak ada masalah dengan menamakan masjid itu dengan nama misalnya kayak Al-Ihsan ini
atau apalah ya, Masjid Al-Ikhlas dan seterusnya, atau bisa nama kota, nggak ada masalah. Yang penting nama itu baik, bukan nama-nama yang buruk. Terbukti Nabi SAW menamakan Kuba dengan Masjid Kuba. Kuba itu nama lokasi itu, nama lokasi itu. Gitu kan? Jadi tidak selamanya harus milih nama-nama yang harusnya seperti Al-Ikhlas atau Al-Ihsan dan seterusnya. Bisa nama-nama lain, yang penting nama positif. Ini juga pelajaran yang kita ambil gitu. Baik, Nabi SAW waktu masuk ke Madinah itu untanya selalu mau ditarik oleh orang-orang di Madinah gitu kan. Tapi Nabi SAW mengatakan biarkan saja. Sampai akhirnya unta Nabi SAW 2 kali terjadi nih. Sekali mampir dulu di Kuba, mampir di daerah Kuba tadi. Kemudian beliau begitu turun langsung menginstruksikan kita harus membangun sebuah masjid. Dan mereka sudah tahu masjid sebelumnya gitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kejadian tersebut. Jadi kejadian untuk Nabi SAW tiba, instruksi pertama adalah bangun masjid. Dan di wilayah Kuba, Allah ceritakan dalam surah At-Taubah urutan 9 dalam Al-Quran ayat 107 sampai 108. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid tapi tujuannya untuk menimbulkan mudaratan pada orang-orang mukmin. Ini subhanallah ya, sampai hari ini Allahu a'lam, mungkin di Indonesia juga terjadi gitu kan. Orang-orang munafik yang memang tidak senang dengan Islam, mereka juga masuk ke masjid. Kalau bukan masuk, mereka membangun masjid. Tapi tujuannya apa? Untuk menghilangkan atau mengacaukan Islam. Banyak sekarang begitu masjid-masjid gitu kan. Semua perbuatan yang tidak benar terjadi di masjid. Saya kaget terus terang, ada masjid yang pernah saya lewatin, dalam masjid gendang, rebana dalam masjid. Dari mana ini gitu? Orang-orang datang pada menyanyi-menyanyi di masjid gitu. Orang-orang pada melanggar pelanggaran syar'i gitu. Perempuan masuk tanpa hijab, tidak ada lagi adab-adabnya gitu kan. Masjid, orang ribut di masjid. Di sebelah masjid ada kuburan, orang lagi azan, di kuburan juga tetap memukul gendang, tidak ikut sholat berjamaah. Banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi. Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa enggak belajar dan mengetahui bagaimana Nabi SAW mempraktikkan pada saat masuk masjid? Kita dianjurkan untuk beradab, mengecilkan suara. Bukankah kita kalau datang di rumah para pemimpin, presiden atau gubernur atau wali kota, kita menjaga lisan kita? Bagaimana dengan masuk di rumah Allah? Harusnya kita tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik dan menjaga suara kita, tidak teriak-teriak, berzikir juga tidak teriak-teriak gitu kan. Kalau sesuatu yang darurat kayak kita lagi pengajian memang supaya didengarkan semua lain, itu pun dengan adabnya dan tata keramanya ada gitu kan. Kata Allah, dan diantara orang-orang munafik ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan mudarat pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Maksudnya mereka memang sengaja menjadikan itu sebagai basis. Ya, kalau ini dulu orang-orang munafik di Madinah menunggu orang-orang kafir Mekah untuk datang, dan seakan-akan ya, masjid itu adalah tempat ibadah tapi sebenarnya adalah tempat untuk menyerang Islam. Mereka sesungguhnya telah bersumpah, kata Allah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Tujuannya masjid ini, pesantren ini, rumah anak yatim ini untuk baik, padahal sebenarnya bukan. Mereka ingin memerangi Islam ya. Dan Allah menjadi saksi bahwasanya sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Itu 107 At-Taubah. 108, janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya wahai Muhammad. Masjid yang mereka bangun jangan dipakai sholat. Kalau tujuannya sudah jelas, masjid itu dibangun hanya untuk maslahat pribadi, masalah politik, salah apa, bukan karena Allah, maka jangan sholat di situ. Gitu kan? Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, artinya dengan keikhlasan. Dan ulama tafsir mengatakan ini maksud adalah masjid Kuba ini yang pertama dibangun, gitu kan? Sejak hari pertama, maksudnya hari pertama Nabi SAW injakin di Madinah, adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya daripada masjid yang dibangun oleh orang munafik itu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang suka sekali membersihkan diri, dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.
Kita garis bawahi dulu 2 poin ada. Dalam ayat ini ambil pelajaran. Yang pertama, orang munafik selalu ada sampai hari kiamat. Orang munafik akan ada. Dan Allah turunkan surah namanya surah munafik. Diberikan nama surah munafik. Gitu kan? Ya Allah sementara ceritakan dan bongkar kedok-kedok mereka. Ternyata sampai hari ini banyak. Dan subhanallah, ciri-ciri mereka yang paling mendasar adalah mereka membenci agama ini. Islam iya, Pak Haji iya, pakai kopiah iya, tapi bencinya dengan Islam luar biasa. Di antaranya benci dengan sunnah Nabi SAW, benci dengan Al-Quran. Di masjidnya tidak pernah ada pengajian masalah sunnah, tidak pernah menyampaikan tentang hadis Nabi, tapi semuanya yang kacau-kacau, yang sekuler lah, yang liberal lah, gitu kan? Benci dengan Islam. Siapa yang bilang orang sekuler tidak benci dengan Islam? Benci. Bagaimana bisa mereka dikatakan senang dengan Islam sementara mereka mengatakan politik harus dipisahkan dengan Islam? Kalau mau ibadah sekarang silakan ke masjid, kalau mau politik ya politik, artinya tidak apa-apa. Di politik itu mau menipu, mau mencuri, mau apa saja mau zalim tidak apa-apa, nggak usah bawa agama. Ini mereka ambil sekuler dari dari revolusi Prancis tahun 66 yang mereka semua demo mengatakan gereja harus pisah dengan pemerintahan dan sampai sekarang begitu. Islam tidak begitu, nggak bisa. Semua muslim harus menjadikan Islam sebagai ya pegangan hidupnya, mentradisikan Islam dalam kehidupan sehari-harinya, iya, itu betul. Dan kita dilarang untuk menjadikan tradisi sebagai Islam, tapi sebaliknya kita menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupan kita. Orang-orang munafik ini ada, liberal, mengatakan semua agama sama, semua masuk surga. Enak benar kalau gitu jadi Nasrani aja. Nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Untuk apa sholat 5 waktu? Untuk apa ibu-ibu susah-susah pakai gudung besar, pakai cadar, telanjang aja kayak mereka di jalanan, nggak apa-apa. Loh enak benar, dari mana ini gitu kan? Ini semua pemahaman yang salah. Ini ciri-ciri orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW. Simbolnya, predikatnya Islam, ditahu orang Islam tapi benci dengan Islam. Kan begitu orang munafik. Mereka menyembunyikan gitu kan kemunafikannya. Ini banyak. Artinya dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya memang ya, di tengah-tengah umat Islam ini banyak orang munafik. Ada orang-orang munafikin yang sebenarnya berkedok Islam tapi mereka membenci Islam sendiri. Dan ciri-cirinya tadi saya katakan, banyak sekali mereka membenci Islam, benci dengan Islam, benci dengan orang yang berjilbab, benci dengan orang yang menikah dengan Islam, benci dengan orang yang menggunakan kopiah, dianggap kampungan lah dan seterusnya. Padahal sebenarnya semua itu kan persepsi ya. Persepsi kita sendiri. Bapak-bapak saya tanya, kalau pada saat kita pakai jas yang membuat kita merasa keren, kenapa? Persepsinya. Kita sudah terlanjur menanamkan dalam benak kita, jas itu keren, gitu kan? Kenapa? Perempuan-perempuan pada saat mereka pakai baju terbuka auratnya, seperti orang-orang non-muslim, bolong di belakang, bolong di depan, kayak orang kekurangan kain. Kenapa perempuan ada muslimah yang bangga pakai begitu? Persepsinya ini keren. Kenapa bapak-bapak kalau pakai baju koko ada yang malu? Ibu-ibu pakai jilbab atau pakai cadar ada yang malu? Karena persepsinya ini tidak bagus, ini tidak keren. Balik sekarang, gitu kan? Kita harus bangga jalan dengan baju koko, bangga jalan dengan cadar, bangga jalan dengan pakai jilbab besar. Mestinya kita bersyukur kepada Allah. Kita justru menggunakan libasut taqwa, pakaian yang bertakwa. Ya, kenapa? Dengan baju koko Bapak Ibu sekalian, pasti saya ragu, khawatir untuk melakukan perbuatan dosa. Kan tidak masuk di akal kalau pakai kopiah, berjenggot, pakai baju koko terus ganggu-ganggu perempuan, gitu kan? Nggak nyambung. Orang pun lihat nggak mungkin, gitu kan? Kan tidak masuk di akal kalau perempuan bercadar pakai jilbab besar lalu ganggu-ganggu laki-laki di jalanan, nggak mungkin, gitu kan? Karena termasuk pakaian dia itu libasut taqwa, kata ulama tafsir pada saat menafsirkan ayat wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian yang diikuti dengan ketakwaan, maksudnya ada simbol-simbol ketakwaan, gitu kan? Itu pasti baik. Artinya baik di sini banyak jabarannya. Di antaranya mereka mengatakan akan menahan orang itu berbuat dosa. Dia malu untuk melakukan dosa karena pakaiannya, gitu kan? Tapi kalau saya pakai baju kos ketat, saya pakai bukan kopiah, gitu kan? Pakai pet misalnya, wah bebas. Setan sudah bisikin, kamu keren, tinggal ganggu saja, kamu begini dan seterusnya, gitu kan? Jadi cuma persepsi, harusnya dilawan itu, dihapus, gitu kan? Oh yang kerennya ke karaoke, hapus itu persepsi Anda.
kerennya ke masjid. Ya iya, bisa kok, gitu kan? 2 jam kita di sini dapat pahala, di sana 2 jam malah pusing, gitu kan? Telinganya jadi butek, nggak bisa dengar. Saya heran gitu, orang dengar musik besar, ngomong sama temannya teriak-teriak, kamu dari mana gitu. Untuk apa? Itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi persepsinya itu keren, maka setan tunggangin, kan gitu. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain poin pertama masalah orang munafik, yang kedua juga adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala memang memuji dan memerintahkan kita untuk membangun masjid. Membangun masjid, gitu kan? Fokus dan dikasih fadilah. Siapa yang membangun masjid di muka bumi untuk Allah, Allah akan bangunkan baginya apa? Istana di mana? Di surga, bukan Bekasi Barat gitu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW berbunyi yang hadis sahih, siapa yang membangun masjid di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, kecil saja, 1.000 rupiah, digabungin sama seluruh dana yang ada, dibeli semen, jadi tembok masjid, maka dia akan dapat istana di surga. Walaupun beda dengan orang yang bangun satu masjid, tapi yang jelas bisa dapat kalau mau. Mungkin kalau yang sumbang mayoritas masjid misalnya 1 miliar, dia sumbang 700 juta, mungkin dia dapat tipe rumah di istana di surga mungkin tipe berapa. Yang nyumbang 1.000 ya mungkin dapat tipe berapa. Tapi ada dapat andil, kan gitu. Bisa saja dapat itu semua, Allah SWT bisa berikan. Juga tidak luput ya, ada poin ketiga sebenarnya yang kita ambil dari ayat ini. Allah sangat suka kebersihan dan kerapian. Ini yang jadi masalah kadang-kadang, subhanallah. Kita ini umat Islam, apalagi kalau sudah mulai ya faham agama, sudah rutin hadir pengajian, mulai kopiahnya kotor, bajunya kotor, penampilannya, orang lewat bau badannya nggak enak, ibu-ibu jilbabnya kotor, mau kena yang dipakai kotor semua, kaos kakinya kotor, gitu kan? Begitu buka kaos kaki orang bisa bersin di sebelahnya. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa tidak sebaliknya? Kenapa kalau orang-orang malah yang tadi saya bilang pakai jas, pakai ini, itu yang keren, dijaga, dicuci? Karena tadi persepsi. Perhatikan apa yang Allah katakan di sini. Di sekitar Masjid Kuba itu ada orang-orang yang suka membersihkan diri. Dan Allah mengatakan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang apa? Yang bersih. Rumah bersih, pakaian bersih, dapur bersih, gitu kan, taman bersih, kendaraan bersih, itu simbolik, gitu kan. Allah suka dan itu ibadah, Makanya sampai keluar persepsi para ulama mengatakan beranjak daripada ayat ini, rumah yang sebaliknya kotor, orang yang kotor, makanan yang kotor, gitu kan, kendaraan yang kotor, itu malah disukai oleh syaitan. Makanya kan setan itu suka dengan rumah yang kotor, yang penuh dengan lawak-lawak, yang tidak dihuni gitu. Tapi kalau rumah yang bersih, rumah yang wangi, dia nggak suka. Dia nggak suka dengan itu. Makanya kita mestinya jaga, terutama ibu-ibu ini ya. Makanya biasa setan membuat kita malas untuk merapi-rapi, bersih-bersih di rumah. Itu harusnya bersih, rapi. Ada kelebihan rezeki, cat kembali rumahnya. Ya, niat dengan baik, membersihkan. Kamar mandi sudah kotor, itu dibersihkan, gitu kan. Ini semua hal-hal mendasar. Beranjak dari rumah kita, kemudian lingkungan masjid kita, rumah anak yatim, tetangga, dijaga untuk kebersihan, dirapikan. Dan tidak usah tunggu orang untuk melakukan. Kalau kita lihat depan kita ada yang kotor, dipungut, dipindahin, dirapiin, diajak teman-temannya, maka itu sudah bagian daripada perintah agama. Makanya para ulama kita dikatakan, disebutkan dalam banyak kisah ya, seperti misalnya masalah sahabat-sahabat atau para tabi'in. Kita ambil misalnya Imam Malik rahimahullah, salah satu gurunya Imam Syafi'i dan juga Imam Madhab gitu. Beliau itu kalau ingin menyampaikan hadis Nabi, beliau selalu mandi, lalu menggunakan baju yang paling bagus, lalu menggunakan minyak wangi yang terbaik gitu kan. Kemudian juga Imam Abu Hanifah rahimahullah, kalau beliau jalan selalu dikenal karena pakaiannya yang rapi, bau badannya yang wangi gitu kan. Rumah-rumah mereka yang bersih dan seterusnya gitu kan. Walaupun rumahnya sederhana tapi diikuti dengan kebersihan. Baik. Di sini ada sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud juga dengan perkataan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani yang bernama Abu Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria untuk sholat di masjid yang mereka dirikan itu. Maksudnya orang-orang munafik di Madinah bangun masjid.
Kemudian mereka panggil pendeta untuk ceramah di situ. Jadi kesannya seperti sekarang orang liberal, boleh di masjid tidak apa-apa pendeta datang ceramah di tengah-tengah umat Islam. Apa yang dia mau cerita? Gitu kan? Kita dengar dari ustaz saja belum tentu kita faham, gitu kan? Apalagi mau ambil dari Nasrani, nggak connect gitu. Al-Quran aja belum jarang dibaca. Enggak, saya mau beli Injil supaya saya mau tahu agamanya mereka. Untuk apa? Enggak butuh. Bacanya membingungkan, tidak ada pahalanya, gitu kan? Kalau Quran bacanya dapat pahala, gitu kan? Dapat hukum, bisa diterapkan. Memang kita nggak perlu itu sudah. Ya. Di sini dikatakan orang-orang munafik di Madinah, kata ulama tafsir adalah mereka waktu sudah bangun masjid untuk menyaingi Masjid Kuba dan Masjid Nabawi, mereka menunggu seorang pendeta Nasrani dari negeri Syam yang bernama Abu Amir. Kemudian pada saat tentara Romawi akan memerangi kaum muslimin, gitu kan, Abu Amir tidak jadi datang dan ternyata tertahan di Syria, dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan oleh Allah atas perintah, diruntuhkan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah, berkenaan dengan wahyu yang telah diterima setelah pulang dari perang Tabuk. Ini sedikit tambahan berhubungan dengan tadi dikatakan, dan mereka orang-orang munafik ini membangun masjid gitu. Baik, Masjid Kuba yang dibangun sangat sederhana, awalnya terbuat dari tanah liat dan semua sahabat partisipasi dalam membangunnya. Bagian tidak punya kemampuan dana, bantu tenaga, apa saja, andil, angkat keramiknya, angkat tuangin airnya, banyak bisa dilakukan, gitu kan. Saat selesai Nabi SAW sempat berada di wilayah Kuba selama 4 hari, Senin sampai Kamis. Jadi tiba di Madinah itu hari Senin, gitu kan. Sampai Kamis di wilayah Kuba dan bangun masjid tadi. Pada hari Jumat Nabi SAW berangkat menuju ke kota Madinah, dan di tengah jalan tiba waktu sholat Jumat. Beliau pun sholat Jumat di perjalanan tersebut tepatnya di sekitar pemukiman keluarga Salim bin Auf radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW yang berkhutbah dan mengimami, dan inilah Jumat pertama dalam Islam di Madinah ya. Orang yang pertama mengerjakan sholat Jumat di Madinah, ya, tentu ini maksudnya khutbah Jumat pertama dalam Islam yang dipimpin oleh Nabi sendiri. Namun sholat Jumat sudah dikerjakan ya di Madinah. Itu yang pertama kerjakan secara berjamaah di Madinah ada seorang sahabat bernama As'ad bin Zurarah, yang beliau radhiyallahu anhu mengumpulkan, karena belum ada masjid ya, Nabi masih di Mekah waktu itu. Beliau kumpulkan di rumahnya sekitar 39 orang dari sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam dari orang Ansar, dan beliau sendiri jadi 40 orang. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan minimal jumlah orang yang sholat Jumat adalah 40, gitu kan? Dari riwayat Abu As'ad bin Zurarah. Tapi ini bertolak atau ditolak oleh para ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya Jumat itu wajib dikerjakan ya, bila sudah ada minimal jumlah ya, jumlah orang untuk sholat berjamaah. Jadi 2 orang saja, ada imam ada makmum, sudah cukup. Masalah khutbahnya, khutbah disampaikan apa saja, sebuah ayat kah, baca Quran terjemahan, sebuah hadis kah, yang penting Jumat tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan, jadi harus didirikan. Sebab Nabi SAW menegur dalam banyak hadis, diantaranya hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ada sebagian suku-suku Arab di Madinah tidak mau datang Jumat. Mereka menganggap karena rumahnya jauh dari Masjid Nabawi waktu itu kan, jauh dari Masjid Kuba juga, jarak rumahnya 7 kilo, 8 kilo, mereka harus jalan kaki. Lalu kata Nabi SAW, ma balu aqwam yatrukuna al-jum'ah, kenapa yada'una al-jum'ah, kenapa ya ada kaum yang terus meninggalkan Jumat? Kalau mereka terus meninggalkannya, maka pasti Allah akan membuat hati mereka menjadi orang-orang yang lalai, menjadi orang-orang, jadi ada ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat. Makanya ulama mengatakan Jumat dikerjakan secara berjamaah dan dia menggantikan posisi duhur, maka minimal jumlah orang yang sholat berjamaah, jadi 2 orang tadi. Baik, waktu Nabi SAW masuk ke kota Madinah, jadi waktu itu kebetulan Kuba ini masih di awal Madinah, dan waktu itu di awal pintu gerbang Madinah gitu. Waktu itu jarak, dan sampai hari ini sebenarnya ya, jarak antara Masjid Kuba sekarang dengan Masjid Nabawi itu kurang lebih 7 km. Jadi Nabi SAW jalan dengan untanya jarak 7 km, tapi di tengah jalan tempatnya tiba di wilayah tadi ya, suku Salim bin Auf radhiyallahu anhu, maka beliau sholat Jumat di situ. Jadi tidak sholat di Masjid Nabawi karena Masjidnya Nabawi belum dibangun, belum ada gitu kan.
Jadi beliau berhenti dan beliau sholat Jumat di situ. Baik, waktu Nabi SAW ya, mendekati sekitar wilayah Masjid Nabawi yang sekarang, gitu kan, masyarakat yang tinggal sekitar wilayah itu berusaha untuk menarik tali kekangan untanya Nabi SAW, berusaha menarik tali kekangan. Tapi Nabi SAW selalu mengatakan, da'ha fa innaha ma'murah, tinggalkanlah dia karena dia punya perintah sendiri, gak usah dipegang kekangannya, dia sudah tahu dia harus kemana gitu. Sampai unta Nabi SAW sendiri ya, berhenti di sebuah bidang tanah yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Itu kebetulan di wilayah suku Najjar, ada suku asli Madinah bernama suku Najjar, dan unta beliau SAW duduk ya di salah satu bidang tanah di suku Najjar itu, yang dimiliki bidang tanah itu oleh anak yatim. Maka Nabi SAW pun bertanya, siapa pemilik tanah ini? Orang-orang berkata, 2 anak yatim wahai Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, mana wali mereka? Perlu digarisbawahi sini, yatim itu Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang belum balik. Yang apa? Jangan nenek-nenek di belakang ngaku yatim, atau bapak-bapak ngaku yatim. Nggak boleh. Ada orang begitu, saya anak yatim, umurnya sudah 70 tahun. Gimana caranya anak yatim? Yatim itu istilah bagi anak-anak muslim yang meninggal ayahnya sampai dia balik saja. Setelah balik tidak dihitung lagi yatim, karena dianggap dia sudah bisa bekerja. Jadi kalau kita mau nyumbang ke anak-anak yang belum balik dari orang yang meninggal ayahnya. Kalau meninggal ibunya tidak dikatakan yatim. Di Indonesia kan ditambah dengan piatu, itu istilah kita. Jadi kalau yatim ayahnya mati, kalau ibunya mati piatu. Tapi dalam agama tidak ada piatu, gitu kan? Cuma ada yatim saja. Pernah nggak dengar ada yayasan piatu? Karena adanya cuma yatim memang, kan gitu. Yatim saja. Nah di sini kita lihat kenapa Nabi SAW mengatakan mana wali mereka? Maksudnya mana yang bertanggung jawab? Karena ternyata mereka belum balik, kan gitu. Kalau udah balik ditanya lagi walinya, langsung transaksi dengan keduanya gitu. Saat wali mereka datang, anak yatim 2 ini, Nabi SAW berkata kepadanya, aku akan membeli bidang tanah ini dari anda. Orang itu berkata, ini milik anda wahai Rasulullah, ambil aja. Kata Nabi SAW, tidak, aku akan membelinya. Maka Nabi SAW pun membelinya dan memerintahkan untuk membangun masjid di atas tempat itu. Ini pelajaran besar yang luar biasa. Pada saat kita punya kemampuan Bapak Ibu sekalian, bebasin tanahnya. Gak usah sibuk cari dengan tanah wakaf. Ada uang beli, malah lebih besar pahalanya gitu kan. Beli, baru kita yang wakafin, gak masalah. Jadi tidak usah sibuk dengan sumbangan kalau kita masih mampu. Kadang-kadang subhanallah ada orang mampu, tapi dia sengaja kumpulin sumbangan dari sana sini. Gak usah, kalau kita mampu kerjain sendiri gak apa-apa. Malah kesempatan cari pahala. Kaidahnya adalah dalam ibadah kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Ini bapak-bapak yang masuk di masjid, saya sering temukan begitu, dan saya sudah sering kasih contoh ini ya. Fadilah bagi laki-laki kalau masuk masjid sholat di saf yang mana? Pertama. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Law ya'lamun nasu ma fi nidai was safil awwal la atahuma walau habwa." Kalau orang-orang tahu yang tersembunyi di azan, menjadi muazzin, menjawab lisannya muazzin, kemudian mendatang mengerjakan sholat dan saf pertama bagi laki-laki, maka mereka niscaya akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Saking besarnya fadilah di saf awal. Ini kalau kita lagi masuk masjid, bapak-bapak, tolong digarisbawahi ini. Dan insya Allah siapapun yang mendengar ceramah kita ini tolong dicamkan baik-baik. Masuk masjid, ada celah kosong, kita masuk. Jangan dorong-dorongan, silakan Pak, silakan Pak. Loh ini kesempatan ibadah, anda yang mesti dapat, jangan persilakan orang lain. Karena itu ibadah. Mesti kita dahulukan diri kita gitu. Saya dekat rumah kadang-kadang kalau lagi masuk pas iqamah, agak telat kadang-kadang datang. Begitu saya buru-buru agak cepat sedikit jalan, ada orang lihat saya, oh silakan Pak, ya saya masuk. Mestinya dia masuk gitu. Ya kalau saya tidak dapat ya itu resiko saya harus di saf kedua, makanya datang lebih cepat gitu kan. Nah ini kadang-kadang orang tidak paham. Ada seseorang yang baik, saya mau menikah, teman saya mau menikah.
Lalu saya bilang, gak apa-apa deh, kamu nikahi duluan. Enggak. Emang dia soleha, ya saya lihat baik, saya mau nikah, ya saya menikah, karena itu ibadah. Bukan dahulukan teman kita, nanti dia cari yang lain silakan, atau kita bantu cari, iya, tapi ini masalah ibadah. Begitu pula sama dengan muslimah, ada seorang laki-laki yang soleh, dia mau nikah, temannya mau nikah, saya mengalah deh buat teman saya. Enggak, ini ibadah, nggak bisa mengalah, gitu kan? Ini bukan masalah mengalahnya, masalahnya adalah kita sendiri lebih butuh daripada dia. Tanpa mengelarang dia untuk melakukan, silahkan, gitu kan? Tapi ibadah kaidahnya harus kita mendahulukan diri kita, gitu. Ada fakir miskin lewat, minta sumbangan. Lalu kita lihat teman kita sudah korek kantongnya, kita nggak jadi. Ya udah deh, dia sudah anu. Gimana caranya? Keluarin duluan, kasih, gitu kan? Kita yang dapat pahalanya. Mestinya begitu ya dalam masalah ibadah. Juga sedikit tadi ada yang saya lupa berhubungan dengan masalah Masjid Kuba ya. Masjid Kuba ini punya fadilah ya, punya fadilah sendiri. Jadi selain ada dua poin yang saya lupa tadi. Pertama fadilah Masjid Kuba, yang kedua fadilahnya penduduk sekitar Kuba. Ya. Kalau Masjid Kuba sendiri memang ada fadilah. Nabi SAW dalam hadis Bukhari ya gemar sekali setiap pekannya datang sholat di Masjid Kuba. Dan beliau mengatakan dalam hadis Sahih, siapa yang bersuci di rumahnya. Makanya biasanya orang kalau umroh itu atau haji, travelnya alhamdulillah di Indonesia sudah menerapkan itu ya. Selalu dalam tour city Madinah pasti dibawa ke Masjid Kuba. Karena kata Nabi SAW, siapa yang bersuci di rumahnya. Makanya kalau saya bimbing umroh biasanya saya tekankan atau haji, Bapak Ibu wudhu di hotel ya, bukan wudhu di masjidnya. Karena hadisnya adalah siapa yang bersuci di rumahnya. Ya kalau kita di hotel di Madinah kan, kemudian mendatangi Kuba, lalu dia sholat 2 rakaat tahiyat masjid saja, maka pahalanya sama dengan umroh. Itu fadilah dan tidak ada kecuali di Masjid Kuba, gitu kan. Selain itu juga Nabi SAW sering ke Kuba tadi saya katakan. Kemudian kalau penduduknya Allah mengatakan fihi rijalu yuhibbunya yatahharu. Di sekitar Kuba itu ada orang-orang yang suka bersuci. Ini pujian untuk penduduk Kuba. Dan subhanallah sampai hari ini kita temukan kalau Bapak Ibu lagi ke wilayah Kuba, cuma biasanya kita kalau umrah atau haji itu cuma mampir, sholat terus keluar kan. Tapi kalau Bapak Ibu interaksi dengan penduduk asli wilayah Kuba itu luar biasa. Mereka memang rata-rata kulitnya putih-putih bersih, orangnya gagah-gagah kalau laki-lakinya. Kalau perempuannya Allahu alam, saya nggak tahu, nggak pernah lihat gitu kan. Tapi kalau laki-laki itu kelihatan memang seperti yang Allah puji, mereka suka mensucikan diri. Nah sebagian ulama tafsir mengatakan kenapa Allah mengatakan di sana di sekitar Kuba ada orang-orang yang suka bersuci, yang membersihkan diri, dan Allah suka dengan kebersihan. Kenapa Allah memuji mereka secara khusus? Ternyata mereka orang-orang yang sangat bersih, rumahnya bersih, kuda-kudanya, untanya bersih, lingkungannya, perkebunannya bersih, dan saking bersihnya mereka pada saat mereka bersuci pun, mohon maaf, azakumullah, itu kalau cebok, mereka selain memakai air, mereka juga menggunakan batu. Kan kalau batu kita gunakan kalau air nggak ada. Ini enggak, mereka gabungin dua-dua. Ya saking sucinya, saking sukanya dengan kebersihan gitu. Saking sukanya dengan kebersihan. Jadi ini juga hal-hal yang saya anggap sebagai sebuah tambahan ya. Kemudian Nabi SAW akhirnya membeli tanah tersebut, dan ini sebuah fadilah yang sangat besar dan perintah atau contoh yang sangat besar bagaimana kita semestinya ya, membeli tanah kalau kita punya kemampuan untuk masjid. Saat pembangunan Masjid Nabawi, kaum muslimin melantunkan syair-syair waktu itu untuk motivasi ya. Mereka mengatakan Allahumma la isha illa aishal akhirah, Allahumma gfir lil muhajirin wal ansar ya. Waktu itu mohon maaf, orang-orang muhajirin melantunkan syair-syair memberikan motivasi, tapi saya tidak temukan syairnya seperti apa gitu kan. Maka pada saat itu Nabi SAW coba berusaha mengulangi syair mereka tapi tidak bisa. Lalu Nabi SAW membaca doa, mendoakan saja mereka, mengatakan Allahumma la isha illa ishatal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allahumma gfir lil muhajirin wal ansar. Ya Allah, ampunilah para muhajirin dan ansar gitu. Waktu Nabi SAW mengucapkan doa ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang beliau tidak bisanya melantunkan syair. Allah SWT memang menjaga beliau supaya memang yang diucapkan hanya wahyu saja gitu kan. Disebutkan dalam surah Yasin
urutan 36 ayat 69 sampai 70 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad dan bersyair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberikan peringatan agar Muhammad yang memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup ya hatinya dan mereka atau memastikan azab kepada orang-orang yang kafir. Baik, semua sahabat pada saat itu partisipasi membangun masjid, begitu pula Nabi SAW ikut membantu. Semua sahabat mengangkat satu batu kecuali ada seorang sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi termasuk yang Allah panjangkan umurnya, itu sampai umur 90 tahun lebih beliau masih hidup gitu kan. Tapi nanti itu ada bahasan sendiri pada saat dia terbunuh pada saat terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma gitu. Baik, waktu itu Ammar bin Yasir mengangkat dua batu ya, dua batu. Jadi kena kuatnya fisiknya radhiyallahu anhu gitu. Dan Ammar bin Yasir ini kalau Bapak Ibu masih ingat kisah kita di Mekah dulu, ada dua orang yang pertama mati syahid dalam Islam, laki-laki dan perempuan, suami istri. Ya, yang laki-lakinya namanya Yasir, yang perempuannya namanya Sumayyah. Nah, dua ini adalah budaknya Abu Jahal, yang Abu Jahal bunuh karena disuruh kafir nggak mau. Anak mereka bernama Ammar. Ammar ini yang jadi bahasan. Ammar bin Yasir ini sangat kuat fisiknya dan beliau mengangkat waktu itu dua batu, sementara yang lainnya angkat batu. Tentu kalau kita bicara batu di zaman Nabi ini bukan kayak batu bata kita ya, batu yang masih besar-besar gitu kan. Mereka belum memecahkan atau mungkin dipecahkan pun dalam kondisi besar. Jadi mengangkat satu saya sudah berat sekali. Ini beliau mengangkat dua batu karena kuatnya fisiknya radhiyallahu anhu. Lalu waktu melihat itu Nabi SAW mengatakan, sungguh kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Kelompok yang memberontak gitu. Baik, kita tutup pertemuan kita ini dengan kisah Ammar ini. Ternyata yang Nabi SAW mengatakan tadi, kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok yang bughat, yang keliru gitu kan. Ini terjadi subhanallah 39 tahun ke depan. Mohon maaf, terjadi kurang lebih bukan 39 tahun ya. Ini ya, kurang lebih 39 tahun setelah Nabi SAW sebutkan. Karena kan mulai dari awal hijrah, ini kan waktu membangun Masjid Nabawi mengangkat batu tahun 1 Hijriah kan. Karena masih tahun pertama hijrah. Tahun 39 itu terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum, dua sahabat Nabi gitu kan. Waktu Ali dibaiat oleh masyarakat Madinah, Muawiyah masih menolak membaiat karena ingin mencari tahu dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Jangan dulu ada di baiat khalifah gitu. Maka mereka bertemu di sebuah wilayah namanya Siffin. Nah, Siffin ini ya, pada saat terjadi pertemuan Ali dan Muawiyah tidak ingin berperang, mereka ingin berdiskusi, bermusyawarah. Ali minta dibaiat dulu, Muawiyah minta agar Ali menangkap dulu pembunuhnya Utsman, baru dibaiat. Mau diskusi, tapi dalam pasukan seperti kita tahu kalau sudah bertemu 10 orang saja lawan 10 orang, satu melempar batu bisa perang kan gitu. Apalagi kalau pasukan, maka terjadi peperangan pada saat itu. Nah, pada saat terjadi peperangan, subhanallah, Ammar bin Yasir ini berada di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, waktu pasukan Muawiyah melihat ada Ammar, mereka sudah ragu, tapi sudah terjadi berkecamuk peperangan gitu kan. Maka Ali dan Muawiyah sepakat memberhentikan, karena ini ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melempar panah dari kemahnya Ali dan ada dari kemahnya Muawiyah melempar. Maka akhirnya terjadi peperangan memang. Waktu itu ada satu orang dari pasukannya Muawiyah dari negeri Syam, bukan dari kalangan sahabat, orang yang hidup pada zaman itu dari tabi'in gitu. Datang kemudian membunuh Ammar. Waktu Ammar mati, spontan Ali dan Muawiyah sepakat harus diberhentikan peperangan. Karena memang Ammar ini sahabat Nabi, dan ternyata ada sabda Nabi yang mereka berdua tahu. Kata Nabi SAW, kasihan Ammar akan dibunuh oleh salah satu dari atau satu kelompok Muslim yang keliru atau yang memberontak gitu. Dan itu ternyata yang membunuh Ammar dari pasukan Muawiyah. Maka Muawiyah pun sadar pada saat itu. Akhirnya Muawiyah membaiat Ali radhiyallahu anhuma, kemudian Muawiyah kembali ke negeri Syam.
tidak melanjutkan lagi peperangan. Seperti itu pemahaman yang benar dari masalah ya kasus yang terjadi dalam perang Siffin. Nanti akan kita bahas pada saat insya Allah kalau Allah masih mudahkan membahas tentang masalah khilafah atau khulafa ar-rasyidin nantinya. Baik, mungkin sampai sini bahasan kita. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Enggak ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, pertanyaannya, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, apakah masih ada Muslim di Mekah? Ini nanti juga akan ada bahasanya di depan insya Allah, tapi sudah pernah saya singgung juga. Masih ada Muslim di Mekah. Tepatnya adalah anak-anak Nabi SAW. Anak-anak Nabi SAW yang perempuan itu masih ada di Mekah, Zainab dan Fatimah. Serta juga masih ada anak Abu Bakar, gitu kan? Aisyah dan juga Asma. Mereka masih ada di Mekah, ya, masih ada di Mekah. Sebagian juga ya ulama sejarah mengatakan termasuk anaknya Umar bin Khattab, Hafsah, masih ada di Mekah. Nanti akan kita lihat bagaimana Nabi SAW mengutus setelah tiba di Madinah seorang sahabat yang mulia, kalau tidak salah Zaid bin Harith atau Usama bin Zaid, salah satunya, untuk menjemput mereka di Mekah dan berhasil menjemput dengan selamat. Sudah lagi? Sudah? Baik, kalau sudah tidak ada insya Allah kita tutup sampai di sini. Biasanya ibu-ibu ini yang paling banyak pertanyaannya gitu. Atau mungkin dibisik setan, tidak usah bertanya. Nanti kalau sudah bubar, coba tadi bertanya ya gitu. Sudah ya, kalau saya sudah salam nggak boleh tanya lagi ya. Baik, itu bilang kafaratul majlis. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kemudian kembali lagi saya mengajak sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang niat untuk ikut infak di tanah wakaf di Makassar dengan 100.000 rupiah per meter persegi untuk membangun Islamic Center. Kebetulan tanah di lokasi atau harga tanah di sekitar lokasi yang kami akan bangun Islamic Center itu sudah 800 sampai 1 juta rupiah per meternya. Tapi karena ahli warisnya memang tahu ini adalah wakaf, mereka masih menjual dengan 100.000 rupiah. Maka saya jual saham akhiratnya itu 100.000 minimal. Jadi misal Bapak Ibu bilang untuk ayah saya 10 meter deh berarti 1 juta. Itu kan nanti akan ada kwitansi resmi dari yayasan insya Allah. Ini termasuk. Kemudian yang kedua juga, sekarang saya lagi gencar menyampaikan di pengajian saya untuk ikut andil memberikan sumbangan korban banjir. Yang ini korban banjir bebas mau infak berapa saja. Nanti yang terfikir untuk menyumbang bisa mengambil nomor HP saya kasih nomor rekening, lalu ditransfer. Nanti kita fokus untuk memberikan perangkat atau alat-alat sholat. Ya, saya tidak membagikan lagi makanan, tapi saya membagikan kemarin yang sudah terjadi. Kita bagikan sejadah, mukena. Ya, mukena belum pernah, tapi sejadah sudah berjalan. Dan itu alhamdulillah sangat bermanfaat bagi mereka. Mungkin begitu dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.